Buat terakhir nih, aku punya games. Oke. Kita mau main games nih. Games. Wow. Exciting. Ini namanya bukan kartu biasa. Aduh, apa ya itu? I have Oke lah. unperfect card lah. Aku bikin kayak kartu yang nggak perfect, tapi ini tuh punya makna gitu. Jadi bukan kartu biasa. Di sini tuh ada ada tulisan kayak tentang personal, ada relationship, terus ada karir, ada friendship, dan juga ada family. Nah, ini kelihatan ya. Ini tuh ada. Putih doang. Iya sih, nggak ada tulisannya. Tulisannya kamu nggak lihat, tulisannya ada di baliknya. Oke, siap. Oke, jadi ini just 5 card. Ini tuh hanya 5, jadi kamu bakalan milih salah satu, nanti aku ambilin. Kalau misalnya kamu milih salah satu, terus aku ngambilin kartu itu, nanti aku akan bertanya sesuai dengan kartu yang kamu pilih. Wow. Ready ya. Aduh, ditekan aku. Oke, yes. Aku acak dulu lah. Oke. Biasanya orang tuh milih, kalau laki tuh kayaknya, aku nggak tahu sih. Ini kamu nggak lihat tulisannya. Kita juga nggak berdiskusi sebelumnya soal bukan kartu biasa ini. Tapi kayak ini simpel sih, cuman just a games. Oke. Sekarang kamu pilih dari 5 cards ini, kamu mau pilih yang nomor berapa? Tentukan dulu nomor 1, 2, 3-nya mana nih? Nanti aku pilih. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sebelah sini. Oke lah. 1, 2, 3. Karena aku anak nomor 2, jadi aku pilih nomor 4. Aku anak nomor 2, aku pilih nomor 4 ya. Oke. Ini. Aku ambil 4. Kamu bisa baca tulisannya di situ? Family. Yes, family. Right, okay. And then I have any question about it? Yes, okay. Pertanyaannya adalah jangan susah. Jangan deg-degan dulu. Pertanyaannya nggak susah kok. Tentang family. Menurut kamu 3 kata apa yang paling menggambarkan keluarga kamu? 3 kata? Yes. Humoris. Ya. Kemudian apa ya? Humoris. Kemudian cinta. Humoris, cinta. Yang ketiga seni. Keluargaku keluarga seni soalnya. Oke, iya, I see. Kalau itu sih aku tahu sih. Terus pertanyaan berikut. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kamu? Father or mother? Yang paling berpengaruh mother sih. Ibu pasti. Karena apa? Karena dari kecil itu aku lebih sering berkomunikasi sama ibu gitu ya. Terus dari cerita-ceritanya tuh banyak menginspirasi gitulah. Bukan berarti bapak itu nggak berpengaruh, dia berpengaruh juga sangat besar dalam kehidupan saya pribadi gitu kan. Tapi yang paling berpengaruh ya karena dia yang selalu dekat gitu kan, selalu diajak ngobrol, dia yang sangat berpengaruh dalam kehidupanku. Termasuk dalam hal keuangan, dalam hal doa, pasangan hidup, terus tentang cinta akan Tuhan itu hampir semua dari situ sih, dari ibuku sih. Oke. Bahkan keinginan untuk jadi hamba Tuhan pun dari beliau juga. Oke. Dalam skala 1 sampai 10 seberapa ketat mama dan papa dalam keluarga kamu, dalam mendidik kamu? Berapa angka ideal menurut kamu? Yang paling ketat berapa? 10 berarti ya? Kalau ketat 10. Banget 10 berarti ya? Iya. Enggak.
Kalau menurut aku berapa ya? Ketat banget enggak, terus bebas banget juga enggak. Angka Berapa idealnya ya? Mungkin berapa 7 berarti? sih. 7 ya. 7, 7. Oke. Kita lanjut pilihan kartu yang berikut. Jangan sampai salah pilih. Aku nggak udah usah. Nih, family udah nih ya. Family udah. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3, 4. 2. Tadi kan sudah 4 ya, 2 sekarang. 2. Ternyata aku suka angka genap ya. Ya. Let's see. Apa itu? Karir. Ya. Wah. Oke. Oke. Kita simpan dulu yang ini ya. Oke, siap. Menurut kamu, seorang pendeta punya karir itu boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Karena yang aku lihat banyak juga pendeta yang seperti Pak Insinyur Niko, dia pendeta, dia gembala sidang, dia juga punya karir sebagai musisi, ya sama kan. Menciptakan lagu, penulis buku dan lain sebagainya. Itu kan karir juga istilahnya, ya kan? Menurutku sih boleh-boleh aja. Selama itu menopang pelayanan dan tetap mempermuliakan Tuhan. Boleh. Dalam 5 tahun ke depan, kalau ada yang menawarkan karir jauh lebih baik dari keadaan sekarang, apakah kamu mau tinggalkan dunia pastoral dan ambil karir itu atau menolak? Jelas dengan tegas, no, tidak. Why? Karena, ya kan, ya karena apa? Karena ini sudah panggilan gitu loh. Kalau aku sudah berjuang dari panggilan yang lama, kenapa nggak dari dulu aja sekalian aku berkarir gitu kan? Aku kan suka musik, kenapa nggak dari dulu aja sekalian aku sekolah musik, ya kan? Terus terjun di dunia musik sekalian aku berkarir, gak usah pelayanan sekalian gitu kan? Jadi aku tolak mentah-mentah sih. Kalau misalkan masih bisa pelayanan, ya aku tetap pelayanan. Atau kalau bisa sih dua-duanya. Tapi dari skala 1 sampai 10, seberapa penting karir buat seorang gembala sidang? 1 sampai 10. Pelayanan penting, tapi karir juga penting. Karena apa ya? Butuh menopang kehidupan kan. Jadi berapa ya? Mungkin sama sih, 7 juga sih. 7 mungkin ya. 7 ya. Oke. Let's choose different. Ini semua sampai habis ini. Oke. Kamu mau milih yang mana? 1, 2, 3. 1 deh. Tadi kan genap, ya? ganjil, genap kan. Sekarang ganjil. Tuh. Friend. Oke, friend. Oke, pertanyaannya adalah, wow. Menurut kamu, teman itu harus saling menguntungkan nggak sih? Waduh, berat ya. Kalau menurut aku nggak harus teman itu nggak harus menguntungkan, karena gini, kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, ya kan, saling membutuhkan, tapi bukan saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan itu adalah relasinya bisnis gitu kan. Bisnis itu relasinya saling menguntungkan. Kalau dalam hubungan pertemanan, persahabatan, ya kan, kita rugi pun secara materi nggak masalah. Karena apa? Atas dasar istilahnya love, kasih, ya kan. Atas dasar persahabatan. Kita nggak nyari untung di situ. Kita nyari rasa nyaman. Kita nyari kebebasan, nyari yang satu frekuensi gitu kan. Harus ada yang dikorbankan, nggak harus saling menguntungkan. Tapi yang penting saling mendukung dan saling menguatkan, itu yang paling penting sih menurut aku. Menurut kamu, apa tanggapan kamu kalau kamu merasa dimanfaatkan temanmu?
Nah, ini berhubungan sama yang tadi ya. Iya. Kalau aku dimanfaatkan sama temanku, ya berarti aku adalah manusia yang bermanfaat. That's right. Ya, gitu. Aku adalah manusia yang berguna. Ya kan, karena banyak orang yang merasa hidupnya nggak berguna, hidupnya nggak bermanfaat gitu kan. Mereka mencari pencarian di luar sana supaya diakui gitu kan. Secara tidak langsung berarti kita dianggap mampu, dianggap bisa, dianggap menguntungkan istilahnya kan. Itu kan jadi berkat, ya nggak masalah kalau misalnya dimanfaatkan. Karena dalam tanda kutip aku juga orangnya suka dimanfaatkan, dalam arti ketika mereka butuh aku bisa nolong, aku dengan senang hati dengan bisa menolong mereka gitu. Good. Dari 1 sampai 10 seberapa penting teman buat kamu? Wah, penting banget. Teman itu sangat penting. Ya nggak sampai 10 tapi 9 lah paling nggak. 9. Oke. Another choice. Masih ada 2 lagi. Oke. 1, 2. Yep. 2. Sarimi isi 2. Sarimi isi 2. Personal. Wah, oke, personal. Oke, siap. Oke. Ini memang relationship ini jadi gong ya memang ya, terakhir ya memang. Padahal kamu udah siap jawab yang itu ya. Oke, personal. Ini ada. Yes. Apa yang membuatmu semangat menjalani hidup sekarang? Yang membuat aku semangat menjalani hidup adalah cinta kasih Tuhan, panggilan, ya. Itu yang membuat aku semangat untuk menjalani hidup. Yang pertama karena aku merasa dicintai sama Tuhan, itulah yang membuat aku jadi semangat untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa rasa adanya dikasihi Tuhan, itu kayaknya dunia ini hampa gitu. Hampa terasa hidup tanpa cinta gitu. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Ya itulah pokoknya. Itu bisa jadi bagus nanti. Langsung dicatat. Iya, aku tulis loh. Wait. Oke. Akhirnya dia dapat inspirasi dari James. Wow, betul sekali. Ini bermanfaat ini. Aku tulis langsung. Aku kayak gitu sih. Kalau ada ide langsung aku tulis biar nggak lupa. Karena ide sangat berharga. Betul. 1 menit dalam hidup itu sangat berharga sih. Dapat inspirasi. Yes. Oke, selanjutnya. Udah selesai nulisnya? Oke, next. Apa hal yang paling kamu banggakan dalam hidupmu sejauh ini dan kenapa? Yang aku banggakan sejauh ini dan kenapa? Kok susah. Sebenarnya harusnya gampang sih, tapi kenapa kok susah jawabnya? Apa ya? Yang aku banggakan dalam hidup ini, ya Tuhan lah, siapa lagi kalau bukan Tuhan kan. Tapi selain itu, ya kan, selain itu yang membuat aku bangga itu adalah talenta. Jujur ya, talenta. Aku sangat bangga dengan talenta yang telah Tuhan kasih. Ya meskipun banyak orang yang memiliki talenta yang sama dengan aku, tetapi menurut aku secara pribadi, aku adalah orang yang unik. Aku adalah orang yang istimewa. Aku adalah orang yang berharga gitu. Jadi aku bersyukur sama talenta yang Tuhan kasih, ya kan? Dari talenta musik, ya meskipun nggak hebat-hebat banget gitu kan, tapi Tuhan kasih talenta ini pemberian dari Tuhan. Dan aku, ini kata-kata yang sangat bagus dari gembalaku Pak Tisno, ya kan? Orang hebat adalah orang yang bisa menghebatkan orang lain. Nah, dari sinilah, dari musik, aku bisa mengajarkan kepada orang lain. Ketika orang lain bisa musik karena aku yang ngajar, itu sebuah kebanggaan tersendiri, ya kan? Karena ini karunia dari Tuhan, aku ngasih sama orang lain, ya kan? Itu sangat bangga. Ketika orang lain berhasil dengan apa yang sudah kita ajarkan, itu menjadi sebuah kebanggaan, ya kan? Bukan kompetisi, tapi kayak wah, pokoknya kamu harus bisa lebih hebat dari aku. Aku malah lebih senang malah aku.
kayak gitu. Itu Keren, sih, Kak. keren. Udah banyak murid nih yang dihasilkan. Wah, puji Tuhan. Oke, lanjut. Pokoknya. Apa yang kamu butuhkan saat sedang stres? Apakah kamu menghubungi seseorang atau lebih sering menghabiskan waktu sendiri untuk memikirkannya? Jelas, aku lebih banyak menggunakan waktu sendiri, ya kan? Karena aku orangnya introvert, pendiam, ya pemalu seperti itulah, melankolis banget gitu, Kak. Jadi aku lebih banyak menggunakan waktu sendiri, meskipun stres, meskipun banyak masalah. Ya ada waktunya untuk sharing, tapi aku lebih banyak untuk sendiri, seperti nulis apa gitu. Terus aku melampiaskan semua itu lewat musik. Aku biasanya membuat lagu dan menjadi sebuah dokumentasi. Jadi lagu-lagu yang aku bikin itu seperti sebuah sejarah yang menceritakan kisah-kisah hidupku gitu loh. Ini pas situasi ini situasi ini, situasi ini. Jadi kita bisa mengingat masa lalu dengan lagu itu. Yes, keren sih. Akhirnya terciptalah karya-karya yang luar biasa. Yang terakhir kamu nggak bisa milih karena pilihannya cuma satu. Relationship ya, oke, siap. Okay. Ini manggung. Gak tahu kamu yang milih kok. Apa ketakutan terbesarmu di dalam hubungan? Wah, itu dia. Aku jujur aja ya, waktu kemarin membuka hati untuk orang yang baru ini gitu kan. Sebenarnya aku takut untuk kembali disakiti. Jujur aja, kembali untuk disakiti, istilahnya dihianati itu sangat sakit. Diselingkuhi itu sangat sakit, diduakan hati itu sangat sakit. Jadi takutan akan hal itu sangat gede gitu loh. Karena jujur aja dalam menjalin hubungan kayaknya tuh aku sedikit posesif gitu loh, Nah, takutnya kalau orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi itu mendua hati, takutnya malah jadi berantem terus gitu kan. Tapi ya kayaknya sih enggak ya, kalau yang ini enggak sih. Kayaknya sih enggak. Semoga aja enggak. Tapi kayaknya enggak sih. Ya. Apa yang membuat kamu tertarik sama dia? Jujur banget. Waktu awal komunikasi itu aku belum punya rasa apa-apa sama orang tersebut ya kan. Tapi yang membuat aku tertarik itu adalah ketika dia ngajak untuk worship, ngajak untuk doa bersama. Karena waktu yang dulu-dulu itu aku terus yang ngajak doa kan aku. Tapi kali ini dia yang ngajak gitu, sering banget ngajak. Bukan cuma doa tapi worship bareng gitu. Ayo kita worship. Wah, ini satu frekuensi aku bilang. Ini calon ibu gembala nih. Ya, maksudnya nggak semua orang punya kerinduan seperti ini gitu kan. Ini bagus. Dari situ Oke kok. Oke, siap. Next. Oke, pertanyaan terakhir. Yes. Langsung ini? Yes. Dari 1 sampai 10 seberapa layak dia yang sekarang dibanding yang kemarin-kemarin? Wah. Berat sekali pertanyaan ini. Aduh. Karena abis ini yang kemarin-kemarin juga bakalan lihat nih. Yang kemarin-kemarin juga bakalan lihat ya. Jadi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa layaknya dia untuk mendampingi kamu selamanya? Nobody perfect ya, tapi paling enggak dia berapa ya? 9 lah. Yang aku lihat itu hatinya untuk dekat sama Tuhan. Terus meskipun dia bukan orang teologi ya, sama-sama bukan orang teologi, tapi hatinya, kerinduan dia, terus pengertian dia ya kan tentang pelayanan itu gede banget. Istilahnya aku tinggal 1 hari karena aku pelayanan pun dia tahu gitu, malah dia kayak bangga. Aku bilang kan sama dia waktu Sabtu itu, hari Sabtu itu adalah hari untuk aku persiapan pelayanan, untuk aku dikasih sama Tuhan gitu kan. Jadi waktu kita untuk komunikasi sebentar, nggak apa-apa ya.
kamu jangan ambil waktu ini dari aku, nanti Tuhan cemburu.